Menjadi utusan yang berhikmat. Refleksi pagi 1583. Apa manfaatnya bila seseorang menerima ajaran hikmat dengan benar dan sungguh? Mari dengarkan nasihat dari Amsal 22 ayat 20 dan 21. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Saudara-saudara, seorang hamba yang diutus tuannya untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab, tentu saja memerlukan hikmat dan pengetahuan. Seperti perumpamaan talenta di Matius 25, hamba yang baik dan setia tentu dapat memberikan jawaban yang tepat yang menyenangkan hati tuannya. Nasihat dan ajaran hikmat ini hanya bisa didapatkan di dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang yang telah ditebus Tuhan telah diutus Allah untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Untuk itu, kita perlu sungguh-sungguh membuka hati dan pikiran kita untuk memahami nasihat dan ajaran hikmat yang bersumber pada firman Tuhan. Melaluinya, kita akan dapat belajar menjadi utusan yang baik dan bertanggung jawab yang dapat selalu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya saja sayangnya, dalam kenyataannya banyak juga orang percaya yang menyeleweng dari nasihat dan ajaran hikmat. Akibatnya, cara-cara jahat pun tidak segan-segan dilakukan untuk mencapai tujuan. Karenanya, marilah kita bertobat dan sungguh-sungguh menyimak nasihat dan ajaran hikmat. Melaluinya, kita dapat menjadi utusan yang dikenan Tuhan. Tidak menindas yang lemah. Refleksi pagi 1584. Mengapa orang lemah perlu dibela? Ini petunjuk dari Amsal 22 ayat 22 dan 23. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Saudara-saudara, pintu gerbang di suatu kota berbenteng di zaman dulu adalah tempat perdagangan dan pengadilan. Di lokasi inilah sering penindasan ekonomi dan ketidakadilan hukum terjadi kepada mereka yang lemah dan miskin. Yang kaya menindas yang miskin, serta hukum yang diputarbalikkan seringlah terjadi. Karena ini jahat di mata Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membela orang lemah dan menghukum orang yang menindas. Saudara-saudara, di Amos 2 ayat 6 dan 7, Nabi Amos diutus Tuhan untuk menegur kerajaan Israel di utara karena bangsa itu telah melakukan berbagai penindasan, ketidakadilan, dan tindakan immoral. Segala bentuk kejahatan yang dilakukan terhadap sesama ini adalah hal yang benar-benar jahat di mata Tuhan. Karena Israel Utara pada waktu itu tidak mau bertobat, maka mereka kemudian dihukum Tuhan dengan pembuangan ke Asyur. Kisah di Perjanjian Lama ini mengajar kita semua untuk menyadari bahwa Allah pasti akan menghukum tindakan jahat yang dilakukan kepada mereka yang lemah dan berkesusahan. Dosa memang pasti mendatangkan hukuman. Karenanya, marilah kita bertindak baik dan adil pada mereka yang lemah, siapapun dia. Tuhan pasti berkenan.
Menghindari si pemarah. Refleksi pagi 1585. Mengapa Amsal menasihatkan supaya kita tidak bergaul dengan seorang pemarah? Mari dengar petunjuk dari Amsal 22 ayat 24 dan 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Saudara-saudara, seseorang yang mudah marah adalah seseorang yang kurang penguasaan diri, sehingga ia bisa saja hanya mengikuti ledakan emosinya saja. Bila sedang marah, ia tidak lagi bisa berpikir panjang, sehingga ia bisa melakukan hal-hal buruk. Tidak heran bila pergaulan dengan orang seperti ini harus dihindari, karena pergaulan yang buruk memang bisa merusak kebiasaan yang baik, seperti nasihat Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ayat 33. Saudara-saudara, kehilangan penguasaan diri akibat kemarahan tentu hal yang tidak sejalan dengan buah roh yang dinyatakan di Galatia 5 ayat 22 dan 23, karena di dalam emosi kemarahan yang meluap-luap itu, orang pasti tidak sabar, tidak murah hati, dan tidak lemah lembut. Kemarahan juga bisa menyebabkan ciri-ciri kasih yang terungkap di 1 Korintus 13 ayat 4-7 menjadi memudar. Sifat suka marah ini memang penghambat dalam pertumbuhan iman. Oleh sebab itu, marilah kita bertumbuh dalam penguasaan diri serta menghindari pergaulan buruk dengan mereka yang suka marah, seperti yang dinasihatkan Amsal. Janganlah sampai pergaulan kita yang buruk itu justru akan menjerumuskan kita pada sikap suka marah yang tidak dikenan Tuhan.